Salam sejahtera untuk kita semua. Mari bersama-sama kita datang ke hadapan Tuhan untuk menghayati Sabtu Sunyi saat ini. Mari bersaat teduh sejenak. Dalam rangkaian sengsara Kristus pada minggu ini, kita diingatkan kembali akan kasih Kristus yang besar untuk kita. Kristus mau menderita dan mengalami kematian untuk kita karena kasih-Nya. Bapak Ibu Saudara, mari berdoa. Kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan untuk menghayati Sabtu Sunyi saat ini. Waktu di antara kematian dan kebangkitan Kristus. Kami beriman bahwa dalam waktu kematian ini, Kristus tetap berkarya bagi kami. Oleh karena itu, terangilah kami ya Roh Kudus, agar hati kami peka untuk mengalami karya Kristus saat ini, sehingga kami pun dimampukan untuk benar-benar menjadi saksi Kristus pada Sabtu Sunyi saat ini. Kami berdoa di dalam Yesus Kristus, Allah yang telah mengasihi dan yang telah berkorban untuk kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, bacaan untuk refleksi Sabtu Sunyi saat ini diambil dari Yohanes 19 ayat 38 sampai 42. Yohanes 19 ayat 38 sampai 42. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada para pemuka Yahudi. Pilatus mengabulkan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Datanglah juga Nikodemus, orang yang dahulu pernah datang kepada Yesus pada malam hari.
Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 30 kg beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengafaninya dengan kain linen, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat Yesus disalibkan, ada taman, dan dalam taman itu ada kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedangkan kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan Yesus di situ. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, ada sebuah kata bijak dalam bahasa Latin, memento mori. Artinya, ingatlah bahwa kita akan mengalami kematian. Kata bijak dalam bahasa Latin ini menyadarkan kita bahwa hidup ini singkat. Sewaktu-waktu kita bisa saja dipanggil oleh Tuhan. Kata bijak ini juga mengajak kita menggunakan waktu hidup kita yang singkat ini sedemikian baiknya. Dengan mengingat hari kematian, kita diharapkan menjadi orang yang bijaksana dalam mengisi hari-hari hidup kita. Namun, lebih penting daripada mengingat kapan kita mati atau mengingat hari kematian adalah mengingat Kristus. Mengingat Kristus berarti mengingat Dia yang telah berkorban, disalib karena kasih-Nya untuk kita. Bapak, Ibu, Saudara, kapan biasanya kita mengingat seseorang? Umumnya kita mengingat seseorang ketika ia tidak bersama lagi dengan kita, atau ia sedang jauh dari kondisi kita saat ini. Kalau kita mengingat seseorang, biasanya kita ingin menghadirkan orang itu kembali dalam masa sekarang, dekat dengan kita. Kita mengingat seseorang mulai dari perkataannya, perbuatannya, kesan yang ditinggalkan kepada kita, bahkan kita ingin mengingat janji-janjinya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Alkitab hari ini ada 2 orang murid yang mengingat Yesus. Ketika Yesus sudah mengalami kematian, Alkitab mengatakan bahwa mereka adalah murid Yesus. Mungkin selama ini mereka mengenal dan dekat dengan Yesus, tetapi dilakukan secara rahasia, tidak diketahui oleh seorang pun. Murid Yesus itu adalah Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus. Siapa sih Yusuf dari Arimatea? Catatan di dalam Injil Markus dan juga Lukas memberitahu kita siapa Yusuf Arimatea. Dia adalah anggota Dewan Terhormat, salah satu Sanhedrin, seorang yang terpandang. Bahkan Injil Lukas menyampaikan bahwa Yusuf Arimatea adalah orang baik dan benar. Ia juga seorang kaya yang memiliki kubur yang baru. Sedangkan Nikodemus adalah seorang Farisi, pemimpin agama Yahudi dan juga pengajar. Nikodemus membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu untuk penguburan Yesus. Mengapa kedua murid ini hadir saat Yesus telah mengalami kematian? Bapak, Ibu, Saudara, kematian memang jarang direncanakan. Maka tidak banyak orang menyiapkan kematian. Bagaimana ia harus dikubur dan sebagainya. Kematian Yesus juga seperti itu. Tidak ada yang menyiapkan bagaimana Yesus dikubur nanti. Semua murid tidak ada di sekitar Yesus lagi. Mereka dikuasai oleh duka cita yang mendalam, sehingga mereka tidak sempat memikirkan bagaimana guru mereka dikuburkan. Momen ini diisi dengan kehadiran Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus, karena mereka mengingat Yesus. Yusuf Arimatea muncul dengan berani dan meminta jenazah Yesus kepada Pilatus. Yusuf memindahkan tubuh Yesus dari salib, dan setelah mengeluarkan tubuh yang berlumuran darah dan lemas dari salib, Yusuf mempersiapkan jenazah Yesus untuk dimakamkan. Ia membungkus tubuh Yesus dengan kain linen halus dan bersih.
Kemudian Nikodemus merawat jenazah Yesus dengan memberikan minyak mur dan gaharu dalam jumlah yang sangat banyak. Ia juga menaruh rempah-rempah dalam lipatan kain linen yang membungkus jenazah Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, Injil Yohanes menyebutkan bahwa di dekat Yesus disalibkan ada satu taman. Dan dalam taman itu ada satu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Yesus harus segera dikubur karena waktu Sabat hampir datang, di mana orang-orang Yahudi tidak boleh melakukan apapun pada saat Sabat. Yusuf dari Arimatea kemudian menempatkan jenazah Yesus di kuburnya yang baru yang telah ia gali dari batu, dan menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur. Dalam terang iman akan Kristus, pemakaman di dalam taman dekat Yesus disalibkan merupakan wujud pemakaman seorang raja, sebab kubur itu baru dan di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Yusuf Arimatea dan Nikodemus tidak hanya menunjukkan keberanian mereka, mereka juga menghabiskan waktu, tenaga, bahkan kekayaan mereka bagi Kristus. Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus mengingat akan Kristus dengan cara mereka. Sebagai orang-orang yang pernah mengalami Yesus, mereka melakukan tindakan kemuritan secara baik. Kematian Yesus membuat mereka mendapat peneguhan. Mereka yang pada awalnya merasa takut ketika Yesus hidup, kini mereka mau menyatakan diri mereka dengan cara yang dapat dilihat oleh semua orang segera setelah Yesus mengalami kematian. Ada perubahan hidup dari Nikodemus dan juga Yusuf dari Arimatea. Kuasa Yesus mengubah hati yang tadinya takut menjadi sosok yang berhati pahlawan. Dan kita dapat melihat itu dalam sosok Yusuf dari Arimatea dan juga Nikodemus. Mereka menunjukkan kepahlawanan mereka dengan menguburkan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, dengan dimakamkannya Yesus, tampak bahwa kematian Yesus adalah nyata, bukan dongeng apalagi kepura-puraan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengingat Yesus. Mengingat Yesus berarti memikirkan Yesus, memberi perhatian pada Yesus, berbakti pada Yesus, seperti yang dilakukan oleh Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus. Mengingat Yesus berarti mengingat perkataannya, mengingat karyanya, dan mengingat janjinya untuk kita lakukan dalam keseharian hidup kita. Mengingat Yesus berarti mengingat bahwa segala yang kita miliki itu adalah anugerah-Nya. Tidak baik bila kita meninggikan diri atas segala yang kita miliki. Tetapi marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan dan senantiasa bersyukur kepada-Nya. Bapak, Ibu, Saudara, ada beberapa pertanyaan yang dapat kita renungkan bersama dengan keluarga di rumah. Yang pertama, apa yang biasanya Bapak, Ibu, Saudara ingat tentang Yesus? Apakah perkataannya, karyanya, nilai yang ditinggalkannya, atau janji-janjinya? Silakan diskusi dengan anggota keluarga yang lain. Yang kedua, sejauh mana ingatan akan kematian Yesus membuat saudara dan keluarga merenungkan betapa singkatnya hidup dan bagaimana kita harus menjalaninya. Yang ketiga, apa tekad saudara dan anggota keluarga yang lain dalam meneladani kemuritan yang ditunjukkan oleh Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus? Silakan untuk berdiskusi. Bapak, Ibu, Saudara, Kristus hadir dalam seluruh keberadaannya. Tidak hanya pada waktu lahir dan juga tidak hanya pada saat kebangkitannya, tetapi juga dalam kematiannya. Ingatlah Kristus senantiasa.
Wujud dari mengingat Kristus adalah dengan meneladani tindakan Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus. Selamat mengingat Kristus dalam seluruh keberadaan saudara dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Bersama dengan keluarga, kami telah merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kami telah menghayati bagaimana Engkau hadir dalam hidup kami. Engkau ada dimanapun dan kapanpun. Tidak dapat kami lupa akan kasih dan pengorbanan-Mu ya Tuhan. Bahkan kematian-Mu ya Kristus membuat kami menyadari betapa mulianya Engkau. Kematian-Mu membuat kami mengalami perubahan dan memberikan kami keberanian untuk teguh beriman dan berpaut kepada Tuhan. Tolonglah kami dan keluarga untuk mengingat Tuhan dalam segala laku hidup kami. Sebab Engkaulah Allah yang memiliki kami. Engkau kepala keluarga kami. Engkau yang terutama dalam hidup keluarga kami. Pimpinlah kami untuk senantiasa mengasihi-Mu dan ingat akan Engkau, sehingga kami dapat menjadi saksi kasih-Mu yang besar. Kami berdoa dan bersyukur dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, refleksi Sabtu Sunyi telah selesai. Kami mengingatkan kembali bahwa ibadah Paskah akan dirayakan besok pagi jam 5 dan jam 10 pagi di Ruko Roksi, sedangkan perayaan Paskah akan kita rayakan bersama di Aula BPK Penabur Jababeka jam 5 sore. Sampai bertemu kembali, Tuhan Yesus memberkati.